Inilah yang membuat kita jadi mengerti kenapa ada orang komunitas yang tidak berkomunitas. Mereka hanya melihat, ya saya datang berkomunitas karena saya suka di sini, tapi satu kali nggak suka, apakah dia tetap tinggal? Ya saya suka dalam komunitas ini, kan di sini menyenangkan. Ya kalau tidak menyenangkan, apakah kamu mau tinggal? Ya saya berkomunitas ini saya suka karena memang saya nggak punya konflik dengan siapapun. Satu kali bakal ada konflik. Kalau dia nggak bisa, nah disinilah masalahnya. Orang komunitas yang tidak berkomunitas harusnya berkomunitas. Di dalam komunitas itu ada senggol menyenggol, ada tusuk menusuk, ada tabrakan, ada salah paham, ada konflik, ada pemahaman yang nggak nyambung dan sebagainya. Nah disitulah bagaimana kita menyiapkan diri untuk duduk diam dengan rukun. Itu artinya orang komunitas yang berkomunitas. Orang komunitas yang berkomunitas itu mempunyai hati yang beda, yang lega, yang luas, yang lapang. Tapi orang komunitas yang tidak berkomunitas, ya ibaratnya seperti tadi, garam dalam stoples. Gak berkutik, gak berguna, gak utuh, gak ketemu dengan siapa-siapa, terlindungi dalam stoplesnya, tapi gak berguna. Yang Tuhan mau, kita menjadi orang komunitas yang berkomunitas. Memberi diri untuk dilukai, supaya paham bahwa pengampunan yang kita berikan itu karena Yesus mengampuni kita. Tapi kalau orang seperti garam dalam stoples, gak pernah terganggu, satu kali ketika dibuka, ada yang membuka tutup stoplesnya, dia gak bisa. Karena gak terbiasa, karena dia bukan orang komunitas. Dia nggak terbiasa tinggal dalam komunitas yang selalu ada konflik, selalu ada masalah, selalu ada duri-duri yang menusuk. Supaya kita belajar. Komunitas itu mengajar banyak. Belajar kita bisa nerima orang, belajar menerima perbedaan, belajar untuk kita mengampuni, belajar dari luka supaya cepat sembuh. Karena itu orang komunitas harus berkomunitas. Orang-orang yang nggak punya spirit komunitas itu masalahnya apa? Ya, orang-orang yang nggak punya spirit komunitas, dia nggak punya nilai-nilai komunitas. Dia nggak bisa melihat bahwa hubungan lebih penting dari masalah apapun. Harusnya orang komunitas yang punya spirit komunitas, hubungan lebih penting. Hubungan itulah yang mengikat kita. Bukan karena jabatan, bukan karena jadwal, bukan karena kita satu gereja. Tapi hubungan yang dibangun lebih penting dari semua itu. Orang komunitas rumahnya berantakan karena memang begitu banyak orang lalu lalang. Rumahnya menjadi rumah roti, di mana banyak orang dikenyangkan. Rumahnya menjadi tempat di mana orang bernaung. Rumahnya menjadi tempat di mana orang bisa dilayani, didoakan, dan mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Orang-orang komunitas itu begitu. Orang komunitas yang nggak punya spirit komunitas, ya rumahnya nggak pernah terbuka untuk siapapun. Dia nggak bisa nerima siapapun dan dia nggak mau diganggu. Orang komunitas mau diganggu, memberi diri untuk diganggu, karena memang dia adalah roti yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang dan anggur yang ditumpahkan bagi banyak orang seperti yang Yesus lakukan. Komunitas itu kekuatannya bukan struktur. Komunitas itu kekuatannya bukan jabatan. Komunitas itu kekuatannya bukan proyek pelayanan atau acara pelayanan. Komunitas itu kekuatannya adalah nilai-nilai yang dibangun. Jadi kalau dalam komunitas kita nggak bisa orang pulang dan pergi kita nggak kenal. Komunitas itu tiap-tiap orang memperkenalkan diri dan tiap-tiap orang memberi diri untuk kenal. Itu nilai-nilai komunitas. Tapi kalau orang komunitas yang tidak berkomunitas, dia menyembunyikan diri. Dia menutup diri. Dia tidak membuka diri. Dia tidak memperkenalkan diri. Apalagi menunjukkan sisi lemah, sisi kurang, dan sisi dosa.
Orang komunitas itu membuka diri. Orang komunitas itu memberi diri. Orang komunitas itu juga menjaga diri dan menjaga kawanan. Jadi, nilai-nilai yang dibangun dalam komunitas itulah kekuatan komunitas. Tanpa nilai-nilai, maka komunitas itu akan lemah. Karena komunitas tidak dibangun dari jadwal pelayanan, dari struktur pelayanan, atau dari acara demi acara, tetapi dari nilai-nilai yang dibangun.